Sampah. Bersihkan sampah kalian. Baik, inilah yang saya kurang suka ya. Kenapa fisika di jam terakhir? Karena banyak kegiatan yang sudah dilakukan selama dari jam pertama sampai di jam terakhir, sehingga di fisika kalau di jam terakhir itu saya rasa kurang cocok. Karena itu nanti saya coba koordinasi sama kepala sekolah untuk membuat pelajaran kita di jam pertama, karena saya rasa itu masih fresh untuk belajar fisika. Baiklah, kalau gitu saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Udah terakhir itu siang, makin pagi. Tadi dari jam terakhir kan makin pagi. Baik ya, saya buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Semangat aja. Semangat Bapak belajar. Baiklah, hari ini saya harap kalian mengeluarkan semua beban-beban masalah di hidup kalian dulu. Belajar fisika sangat membosankan. Kenapa harus belajar? Iya, itulah hadirnya fisika dalam kehidupan kalian itu untuk menambah beban kalian. Jadi untuk itu maka kita harus mencari solusi ataupun memperbaiki salah satu masalah-masalah itu. Dan dengan adanya fisika, insya Allah atau puji Tuhan, mudah-mudahan masalah-masalah yang rumit aja udah bisa kita selesaikan, apalagi masalah yang sedang ataupun yang mudah. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, maka ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas Angel. Baik Pak, sebelum kita mulai belajar fisika kita ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya absen terlebih dahulu ya. Jantri, Hadir Pak. Erna ya. Ya. Hadir Pak. Putri Semiring ya. Putri. Siapa? Siomi. Leonid. Bapak belajar Pak. Pak Isna, Siti Kholiza. Siti Kholiza namanya setiap ya? Emang yang cantik-cantik ya Bapak ini? Naila tempatnya? Jawa aja Pak, Jawa nanti ya. Putri. Panjangnya apa namanya? Dia ini ada nama Pak. Dia apa cantik? Sekretaris nanti tolong perbaiki ya. Ada tadi si Putri buat semiring, salah itu ya. Si Putri. Putri Rahayu ya. Ada marganya. Terus Anissa. Ada marga? Terus Angel. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada Pak Yuda. Udah. Apa keterangannya? Dia katanya izin Pak, lagi apa SN ya Pak. Tinggal enggak nasional. Memang pintar kan itu Pak. Yang dibawa jangan bohong dia Pak. Jangan bilang bohong. Baik. Nanti tolong sekretaris ya yang tidak hadir untuk Baik Pak. nanti di akhir semester bisa saya samakan yang tidak hadir. Maka pada hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai tekanan hidrostatis. Kalau kita bicara mengenai tekanan hidrostatis, apa yang ada di benak ataupun di pikiran kalian
kalau kita bicara tentang tekanan hidrostatis. Air Pak, air. Kan hidrostatis itu Air Pak, hidro kan air, statis tetap diam. Jadi itu terdiri dari, kalau kita bisa bedah, itu ada 3, tekanan, hidro, sama statis. Jadi yang saya sebutkan itu semua sudah benar ya. Jadi saya harap nanti tekanan hidrostatis ini bukan hanya teori saja, nanti saya akan mengajarkan juga kepada materi yang akan diimplementasikan ataupun diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jantri, iya Pak. kalau saya bicara tentang tekanan, apa yang Jantri pikirkan dengan tekanan? Beban hidup. Bawa saya Pak. Oh ya, boleh bantu Gaya ya Pak, gaya persatuan gaya persatuan waktu. saya persatuan. Baik, terima kasih kepada Jantri ya. Jadi ini terus shopping. Gimana nih Bapak ini nggak kasih tepuk tangan? Boleh, bukan tangan. Kita kan kaya. Ya, ngomong apa kita kerjakan? Baik, tadi tekanan tadi apa tadi Ini Jantri? mana ya? Waduh, katanya Pak. Ada Pak, gaya yang bekerja pada setiap persatuan luas. Ya, itu tadi. Iya, Gampang. Jadi bilangnya. Baik, jadi tekanan tadi menurut Putri tadi apa? Gaya besarnya gaya yang bekerja pada satuan luas Pak atau luas penampang. Nanti gaya dibagi dengan luas Penampang P sama dengan R per apa? Baik, kalau hidrostatis tadi Helma tadi ada bilang Helma ya. Maaf ya. Jadi hidrostatis tadi Helma ada mengatakan hidro dengan statis ya. Hidro Air Pak. air statis tetap. Diam, tidak bergerak. Baik, jadi dengan tekanan hidrostatis nanti di gaya dengan dibagi dengan luas penampang serta air yang dengan keadaan diam, itu tadi saya dapat ambil kesimpulan dari kalian tadi. Maka untuk membuat kalian lebih paham ataupun lebih memahami materi ini, maka sebelumnya saya mau memberitahu tentang tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menganalisis prinsip dasar tekanan hidrostatis melalui penjelasan yang diberikan oleh guru dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menganalisis persamaan hubungan tekanan hidrostatis melalui diskusi dalam kelompok yang dilakukan siswa dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis fenomena hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari melalui eksperimen yang dilakukan oleh siswa dengan tepat. Saya rasa ini terlalu rumit, jadi saya berdiri saja ya. Jadi untuk yang ketiga, siswa dapat tadi udah 3 ya. Ini sekarang yang keempat, siswa dapat membuktikan fenomena hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi yang dilakukan dalam kelompok dengan benar. Yang kelima, siswa mampu melakukan percobaan tekanan hidrostatis melalui pengerjaan LKPD dengan akurat. Nah, nanti ada LKPD yang akan saya berikan untuk lebih kalian memahami tentang hidrostatis. Dan yang terakhir ada siswa mampu mempresentasikan hasil percobaan melalui eksperimen dalam LKPD yang tepat. Jadi dengan LKPD nanti saya harap semua kelompok ada, nanti saya bagi kelompoknya, dan nanti setiap kelompok nanti dapat mempresentasikan dari LKPD yang dibahas. Di sini ada apa ya, fenomena. Jadi pernah nggak kalian menyelam, berenang? Pernah kalau orang dia nyelam di pernah. Tapi nggak pernah menggunakan oksigen Pak. Jadi di sini ada pertanyaan, mengapa penyelam perlu menggunakan oksigen?
dan set alat penyelam ketika menyelam. Ya. Mengapa penyelam perlu menggunakan oksigen dan set alat penyelam ketika menyelam? Orang ini jawabannya nggak bagus. Jadi seorang itu penyelam itu bernapas lebih lama di air, Pak. Wah. Jadi 2/3 di Indonesia ini itu terdiri dari lautan. Iya, Pak. Maka kalaulah kita tinjau lebih lanjut, maka kalau kita mau tahu kehidupan di bawah lautan di 2/3 dari Indonesia ini, maka tidak bisa langsung aja gitu dengan kondisi kita tanpa oksigen dan set alat penyelam. Itulah tadi kenapa kita perlu untuk menggunakan oksigen dan set alat penyelam, karena udah beda alam ya. Beda alam kan berarti surga dan neraka, gitu ya. Jadi darat dan lautan. Jadi sebelum kita masuk ini mungkin ada penilaian ataupun masuk ke materi, karena kan materi ini mungkin agak rumit, jadi kita agak slow lah sedikit ya, karena kan jam terakhir juga. Jadi ada yang berbeda pendapat sama Putri? Yang mana? Itu tadi tentang beda alam. Iya, kalian setuju nggak? Menurut kalian beda alam itu gimana sih, teman-teman? Tadi saya bertanya sama Putri kalau masalah baik itu intermezzo aja ya. Jadi ini kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Ini ada video, Kehidupan ini. kita lihat ya. Video apa juga? Mana yang lagi ngebatin dulu? Bendungan kereta api dan jati. Kan ada rombas. Kapan juga? Dia belum ada airnya, dia kelihatan di bawah depan. Jika kamu mengamati desain bendungan ini, Masa terdapat bebas-bebas perbedaan itu aja. desain bendungan. Kan bisa jatuh, Pak. Iya kan, Bu. Kamu mesti aja. Iya, cepat ya prosesnya. Apa aja hujannya? Mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, buatlah pertanyaan mengenai desain bendungan Hoover yang diaplikasikan dengan Udah, Pak. Mau nonton lagi? Apa kamu, Pak? Pak, ini sebenarnya contoh apa? Jadi pertanyaan bagus ya. Jadi Sini masih menteri jawab saja kamu ya. Putri namanya, Pak. Baik. Ini sebenarnya contoh apa, Pak? Kami nggak ngerti. Jadi ini salah satu desain yang dirancang untuk bagaimana air itu dia tetap bertahan di dalam suatu bendungan gitu. Jadi supaya tekanan air itu dia tidak mengalir kemana-mana, maka ada nanti desain yang bagus untuk dirancang. Dan itu nanti yang mau kita bahas pada hari ini. Dan menurut kalian nanti saya mau juga intermezzo ataupun berbicara tentang desain ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Mau tahu ada desain yang mungkin lebih kuat. Jadi kalau di Inggris itu ada buat jembatan, itu mahasiswa itu di universitas itu banyak mahasiswa pakai stick itu dibuat untuk merancang jembatan ataupun tempat mobil, kereta, motor orang lewat. Jadi desain itu berbeda-beda. Ada yang membuat desainnya itu berbentuk segitiga. Ada yang berbentuk persegi panjang. Jadi mana yang lebih kokoh, mana yang lebih bagus, mana yang lebih diperuntukkan dengan tujuan bahwasanya itu bagus untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga di dalam bendungan ini ada desain yang harus kita rancang. Bagaimana desain ini dapat diperuntukkan supaya baguslah air itu tidak keluar dan bisa tahan lama. Baiklah kalau begitu mungkin
Bapak hanya menjelaskan seperti sampai sini. Baiklah anak-anak, setelah penjelasan dari penjelasan tadi, pembuka awal kalian tentang konsep tekanan hidrostatis ini, Ibu akan membagikan kalian untuk membentuk dua kelompok supaya kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu melakukan pengerjaan per KPD. Jadi Ibu minta kalian yang mempunyai gaya belajar visual untuk membentuk kelompok seperti ini. Yang sebelah yang punya gaya belajar di sebelah sini. Itu suara saya, Ada lampunya. Ayo yang gaya belajar kita bentuk lingkaran ya, bentuk lingkaran. Cepat kita. Oh, ala bobo. Ayo kan. Udah bisa main. Kenapa bisa main di sini? Ada lagi. Serius. Nah ini KPD untuk kalian. Coba dibaca dulu, dibaca-baca. Nanti kalau ada yang mengerti ditanyakan pada ibu ya. Hati-hati ya Bu. Ibu, bisa sekali itu sama kami ya. Tahu nggak itu bisa kami lakukan itu. Ada ibu kata itu. Nanti kami bantu kok ibu. Bagus sekali ya KPD-nya Bu. Cantik kali kayak aku. Nanti kan Kak, misalnya Kak. Nah, untuk yang belajar kinestetik ini alat dan bahan yang akan mana itu jawaban? Ini mah coba perhatikan ada nggak yang dari jangan ada yang dari sini. Coba. Di sini pertama kalian ukur dulu ya untuk mempunyai kedalaman yang berbeda. Jadi itu yang paling
dan ukuran air ke atas bawah itu sama. Jadi dari hipotesis dan rumusan masalah tersebut di sini kami dapat bahwasanya tekanan hidrostatis itu dapat didefinisikan sebagai tekanan yang dihasilkan oleh fluida diam pada suatu titik di dalam fluida itu. Jadi tekanan ini berbanding lurus dengan kedalaman dan kepadatan fluida. Semakin dalam botol tenggelam, maka akan semakin besar pula tekanan air yang bekerja padanya. Ketika botol diangkat kembali ke permukaan, maka tekanan air akan berkurang dengan cepat. Hal ini dikarenakan semakin dangkal permukaannya. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi kedalaman air maka tekanan akan semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan fenomena botol kemasan tadi ketika dibawa ke dasar laut, botol tersebut mengalami penyusutan yang membuktikan di dalam dasar laut ada tekanan yang begitu besar, dan ketika dibawa kembali ke permukaan, botol kemasan akan mengembang kembali. Jadi tekanan sangat berpengaruh pada perubahan bentuk botol, dan ini sesuai dengan hipotesis yang sudah kami buat. Demikian presentasi. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok gaya belajar visual. Ibu minta kalian untuk memberikan tepuk tangan atau secara Baik, silakan duduk, Ada Loviana. Selanjutnya Ibu minta perwakilan dari gaya belajar kinestetik untuk mempresentasikan hasil dari percobaan Kinestetik, buktikan coba pesonamu. Ya, mohon kondisi ya Putri. Baik, Nanti kita main-main. Izin ya Bu. iya Bu. Jadi dari hasil praktek yang telah kami lakukan tadi terkait ini prakteknya. Boleh dong? Boleh ya, Udah kami udah dapat hasilnya. Jadi kan udah ambil hasilnya. Kami nggak mau Gimana prosesnya itu, Put? nanti ya saya jelasin. Oh, baik, Put. Oke. Jadi tadi dari praktek yang sudah kami lakukan, kami membuat praktik tekanan hidrostatis dari botol itu, dan kami mendapatkan hasil data yaitu dengan kedalaman 15 cm keseluruhan lubang dengan diameter masing-masing lubang kami ambil. Pada lubang pertama itu ada 0,2, pada lubang kedua ada 0,4, dan pada lubang ketiga yaitu ada 0,6 cm dengan jarak pancaran di lubang yang pertama yaitu 29 cm, di jarak pancaran yang kedua yaitu 32 cm, dan di jarak pancaran yang ketiga yaitu 35 cm. Nah, jadi untuk tekanan yang sudah kami hitung dari praktek tadi, kan kami pakai massa jenisnya itu massa jenis air, jadi semua tekanannya sama, dan juga karena ketinggiannya juga sama, jadi semua tekanannya yaitu 150.000. Jadi dari data tadi kami nanti kesimpulan untuk berdata sesuai dengan datanya bahwasanya di sini hubungan antara kedalaman air dengan jarak pancaran yaitu semakin tinggi dia semakin tinggi dia kedalaman air, maka semakin jauh pula jarak pancarannya. Iya, oke, lanjut Nah, yang kedua, di sini ada data lagi. Kami juga ngambil grafik, di mana grafiknya di sini kami ambil berdasarkan hubungan antara diameter lubang terhadap jarak pancaran. Jadi jarak pancaran di grafik yang ke atas dan diameter itu di grafik yang samping. Jadi sesuai dengan grafik ini juga bahwasanya diameter lubang itu semakin besar diameter lubangnya, maka akan semakin tinggi juga jarak pancarannya. Selanjutnya yaitu untuk tekanan. Jadi kami diminta dari LKPD ini kami diminta untuk menjelaskan massa jenis mencari tekanan terhadap massa jenis zat air, es, alkohol, dan air raksa. Jadi di sini kami sudah mencari tekanan sesuai dengan rumus Rho GH tadi yang dijelaskan oleh Ibu Guru, di mana bahwasannya di sini massa jenis air yaitu dia massa jenis airnya
yaitu 100.000 tekanannya, dan untuk es yaitu massa jenis airnya, tekanan airnya yaitu 92.000, alkohol yaitu 80.000, dan untuk air aksa yaitu tekanannya 1.350.000. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Putri yang sudah mempresentasikan hasil percobaan dan hasil data yang dikerjakan oleh dalam LKPD dari kelompok gaya belajar kinestetik. Coba berikan aplaus kepada LKPD dan sudah dipresentasikan ke depan kan? Iya. Di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang materi kita pada hari ini. Nah, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida tak bergerak yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, untuk besar tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Nah, di sini untuk rumus tekanan hidrostatis itu didapat P sama dengan F per A, di mana F itu sama dengan berat fluida, A itu sama dengan luas penampang, sehingga didapatlah rumus Rho sama dengan A kali Rho kali A kali H kali G per A. Bisa juga P sama dengan P Rho kali G kali H. Jadi persamaan untuk tekanan hidrostatis itu pH sama dengan Rho kali G kali H. Oke, cukup sekian dari penguatan materi dari Ibu. Untuk kesimpulannya, Ibu minta satu orang kepada Jantri bisa diberikan kesimpulannya. Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, materi kita pada hari ini yaitu tekanan hidrostatis. Di mana tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang dihasilkan oleh gaya yang diberikan oleh zat cair di segala arah. Jadi tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh kedalaman massa jenis zat cair dan percepatan gravitasi. Oke, terima kasih kepada Jantri. Jadi kita sudah dengar kesimpulan dari Jantri ya. Jadi sekian dari materi kita pada siang hari ini. Ibu harap jika ada yang belum mengerti dipelajari lagi di rumah ya, agar sama-sama mengerti. Untuk tugasnya ada di buku paket di halaman 180 dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Ibu tunggu besok pagi sudah ada di meja Ibu ya. Untuk materi kita pada minggu depan itu ada hukum Archimedes. Tolong dibaca-baca. Nanti kita bahas bersama kembali di sini. Oke. Baiknya kita doa agar dilindungi di jalan ya. Untuk Angel mohon dipimpin doanya ya. Sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa untuk agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita sekian dari materi kita. Apabila ada salah kata atau perbuatan, Ibu minta maaf. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini udah terus